Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Ibu selalu berdoa, semoga kapanpun dan dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yuk, disiapkan alat tulisnya. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk dicatat ya, agar kalian bisa dipelajari di lain hari. Di video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal apa itu integrasi sosial, faktor-faktor apa yang dapat menentukan cepat atau lambatnya integrasi sosial, faktor pendorong, dan faktor penghambat terjadinya integrasi sosial. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai syarat terjadinya integrasi sosial, proses integrasi sosial, dan bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial di dalam masyarakat akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur masyarakat yang dibangun, termasuk di dalamnya ada nilai-nilai, norma-norma, dan juga pranata-pranata sosial. Nah, menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimcoff, setidaknya ada 3 syarat untuk terjadinya integrasi sosial di dalam masyarakat. Syarat yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil untuk mengisi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, di dalam masyarakat tersebut tercapai konsensus atau kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Syarat yang ketiga, nilai-nilai dan norma-norma dasar tersebut telah hidup di dalam masyarakat dan berkembang cukup lama dan konsisten. Artinya nilai dan norma tersebut tidak berubah-ubah. Integrasi sosial adalah proses yang terjadi secara bertahap. Proses itu dapat bermula dari suatu akomodasi. Akomodasi keinginan berbagai pihak untuk bekerja sama. Hal itu dapat timbul karena kesadaran mereka atas kepentingan yang sama. Pada saat yang sama, mereka memiliki cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kemudian, proses itu dilanjutkan dengan berbagai bentuk kerjasama. Dalam proses kerjasama itu, masing-masing pihak berusaha mengatasi perbedaan dan mengakomodasi keinginan, harapan, atau kebutuhan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, masing-masing pihak berusaha mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Makanya disebut dengan koordinasi. Lalu, masing-masing pihak tidak lagi membedakan dirinya dengan anggota lainnya pada saat itu. Sehingga batas-batas di antara mereka akan hilang dan melebur menjadi satu, menghasilkan asimilasi. Hal itu menunjukkan bahwa integrasi sosial telah tercapai. Selain itu, integrasi sosial dapat dilihat melalui proses-proses berikut. Yang pertama, akulturasi, yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Yang kedua, asimilasi, yaitu suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau terkadang bersifat emosional, dengan tujuan mencapai kesatuan atau integrasi. Yang ketiga yaitu akomodasi, yaitu suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan demi mencapai kestabilan.
Akomodasi akan meredakan konflik dan menjadikan interaksi yang bersifat lebih damai, sehingga dapat kita lihat integrasi di dalamnya. Sekarang kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk integrasi menurut Paulus Wirutomo. Menurut Paulus Wirutomo ada 3 bentuk integrasi. Yang pertama, integrasi normatif, normative integration. Yang kedua, integrasi fungsional, functional integration. Dan yang ketiga, integrasi koersif, coercive integration. Apa saja contoh dari ketiga bentuk integrasi tersebut? Bentuk integrasi yang pertama yaitu integrasi normatif. Integrasi bentuk ini terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang dapat mempersatukan masyarakat. Contohnya, peraturan sekolah yang harus dipatuhi. Peraturan sekolah ini menjadi norma untuk dapat menyatukan individu-individu yang berbeda di dalam satu sekolah yang sama. Atau misalnya, bangsa Indonesia dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi sebuah norma yang berfungsi mengintegrasikan perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Bentuk integrasi selanjutnya integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi ini dipersatukan oleh kebutuhan tertentu atau biasa disebut dengan ketergantungan fungsional. Karena dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing kelompok yang ada, kita akan bisa saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya, kelompok nelayan berfungsi sebagai penyedia pasokan hasil laut, atau kelompok petani berfungsi sebagai penyedia bahan pokok makanan. Nah, karena adanya fungsi dari masing-masing kelompok tersebut, kita akan saling membutuhkan dan akan tercipta sebuah integrasi di dalam masyarakat. Integrasi selanjutnya yaitu integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan dan pemaksaan. Contohnya, seperti yang ada di dalam gambar tersebut, di mana ketika para aparat penegak hukum memaksa mundur para pendemo yang berujung anarkis. Agar perusuh berhenti mengacau dan bertindak anarkis, aparat biasanya menembakkan gas air mata. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghentikan aksi rusuh dan mencoba untuk menciptakan kedamaian kembali. Kita sudah sampai di penghujung materi. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menambah pengetahuan dan keilmuan kita sehingga dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Ibu minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.